merupakan sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran. Yang kedua yaitu dari Sutrisno Hadi merumuskan yang seperti halnya jenis kelamin karena jenis kelamin mempunyai variasi yakni laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut Sumadi Suryabrata. Nah, variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Anas Sudijono, yaitu variabel merupakan pada dasarnya bersifat kualitatif, namun dilambangkan dengan angka. Lanjut. Nah, selanjutnya menurut Kidder tahun 1981, variabel penelitian merupakan suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Nah, selanjutnya menurut Sugiono pada tahun 2012, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat pakar sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan suatu gejala berupa konsep yang akan menjadi fokus penelitian. Nah, variabel adalah objek pengamatan, fenomena, atau gejala yang diteliti. Nah, variabel melekat pada unit yang diamati atau juga disebut objek pengamatan atau subjek. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegunaan variabel dalam penelitian, yaitu yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Dan yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri variabel. Nah, dalam sebuah penelitian, variabel memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang pertama, yaitu memiliki nilai yang bervariasi. Nah, dikarenakan variabel membedakan satu objek dengan objek lain dalam satu populasi, maka variabel haruslah memiliki nilai yang bervariasi. Yang kedua, yaitu variabel membedakan satu objek dari objek yang lainnya. Nah, objek-objek bisa menjadi anggota populasi karena memiliki suatu karakteristik yang sama. Nah, walaupun sama, objek-objek dalam populasi masih bisa dibedakan satu sama lainnya dalam suatu variabel. Nah, ciri yang ketiga yaitu variabel harus bisa diukur. Nah, penelitian kuantitatif mengharuskan adanya hasil penelitian yang objektif, terukur, dan selalu terbuka untuk diuji. Nah, variabel berbeda dengan konsep karena konsep belum tentu dapat diukur, sedangkan variabel dapat diukur. Selanjutnya, nah, suatu variabel yang baik yaitu memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bermanfaat untuk menyiapkan metode dan peralatan yang tepat serta menguji hipotesis. Nah, variabel juga dipakai untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Yang kedua, yaitu variabel sesuai dengan tujuan eksperimen yang dilakukan. Nah, hal ini bisa diukur dan dilihat. Yang ketiga, yaitu variabel harus dapat diklasifikasikan, diidentifikasi, dan didefinisikan dengan tegas. Nah, fungsinya agar meminimalkan dan mencegah kesalahan ketika proses pengumpulan atau pengolahan data. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk variabel. Nah, variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan skala pengukurannya, berdasarkan hubungannya, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. Nah, menurut Johanna Nasruddin tahun 2019 menyatakan bahwa variabel berdasarkan skala pengukurannya dapat dibagi menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel nominal.
Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu objek atau kategori. Contoh variabel nominal adalah jenis kelamin, misalnya laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu variabel ordinal, yang mana variabel ordinal adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Contohnya status ekonomi, kemudian rendah, sedang, atau tinggi. Yang ketiga yaitu variabel interval. Nah, variabel interval adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori lainnya. Contohnya yaitu prestasi belajar, misalnya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang keempat yaitu variabel rasio, yang mana variabel rasio merupakan variabel selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap kategori diukur dari titik yang sama, contohnya itu berat badan, tinggi badan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan hubungannya. Nah, menurut Maestri Lena dan kawan-kawan tahun 2019 menyatakan bahwa berdasarkan hubungannya, variabel dibagi menjadi antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Yang mana variabel independen juga dikenal dengan nama variabel prediktor, exogen stimulus, dan antecedent. Yang kedua itu variabel dependen. Nah, nama lain dari variabel ini yaitu variabel output kriteria konsekuen. Kemudian variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau merupakan akibat dari variabel independen. Variabel ini adalah disebut juga dengan variabel endogen, yang mana bentuk hubungan variabel ini dan dependen seperti yang terdapat misalnya variabel komitmen kerja dipengaruhi dengan variabel produktivitas kerja. Yang ketiga itu variabel moderator, yang mana variabel moderator yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel moderator juga disebut sebagai variabel bebas yang kedua, yang mana sebagai contoh adalah hubungan perilaku antara pasangan suami dan istri akan semakin kuat jika memiliki anak. Dan bisa di slide PowerPoint-nya. Nah, baik. Yang ketiga itu variabel moderator. Nah, variabel moderator yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator juga disebut sebagai variabel bebas yang kedua. Nah, next. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Hubungan perilaku antara pasangan suami istri akan semakin kuat jika memiliki anak seperti pada gambar di bawah ini. Yang mana perilaku suami mempengaruhi perilaku istri. Kemudian perilaku suami dan istri ini akan mempengaruhi juga jumlah anak atau variabel moderator. Selanjutnya, yaitu yang keempat, variabel intervening, yang mana variabel intervening merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan variabel bebas dan terikat secara teori. Namun, variabel intervening tidak bisa dipengaruhi dan diukur. Yang mana variabel bebas ini tidak secara langsung mempengaruhi atau merubah variabel terikat. Nah, hubungan antara variabel bebas, terikat, moderator, dan perantara terdapat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa secara tidak langsung tinggi rendahnya penghasilan mempengaruhi harapan hidup seseorang. Nah, gaya hidup merupakan variabel intervening dan lingkungan tempat tinggal merupakan variabel moderator. Kemudian yang kelima yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap atau dikendalikan sehingga tidak ada yang mempengaruhi hubungan variabel independen dan variabel dependen. Peneliti menggunakan variabel kontrol jika penelitiannya ingin membandingkan sesuatu. Hubungan antara variabel independen dan kontrol digambarkan pada gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh dari variabel kontrol. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tinjauan pustaka. Nah, kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang kita lakukan, yang mana kajian pustaka disebut juga kajian literatur atau literatur review. Sebuah kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.
Nah, ia memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti atau penulis, teori dan hipotesis yang mendukung permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Nah, kajian pustaka merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu, yang mana tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori dan hipotesis yang mendukung. Selanjutnya, yaitu sebagai peninjauan definisi dari kajian pustaka dapat didefinisikan sebagai peninjauan kembali atau review pustaka tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi berkaitan. Untuk selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai fungsi tinjauan pustaka akan saya sampaikan lebih lanjut. Kajian pustaka atau literatur review yang sebelumnya sudah dijelaskan definisinya oleh Windia menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Bagian ini dapat membantu peneliti untuk menentukan teori dan juga menyelesaikan masalah pada penelitiannya. Menurut Punaji Setiosari pada tahun 2013 menyebutkan bahwa literatur review atau tinjauan pustaka ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian pada penelitiannya. Yang kedua, membantu peneliti untuk menempatkan masalah sesuai dengan perspektif yang ada. Yang ketiga ialah menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya yang telah ada. Yang keempat ialah mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Dan yang terakhir ialah memahami struktur isi dari penelitian yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya, ada juga pendapat dari Zubaidah pada tahun 2007 bahwa fungsi kajian pustaka itu meliputi yang pertama mengetahui sejarah masalah penelitian yang dibuat atau yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Yang kedua, membantu peneliti untuk dapat memilih prosedur yang harus dilakukan saat melakukan penelitian. Yang ketiga, kajian pustaka juga berfungsi untuk peneliti dapat memahami latar belakang teoritis masalah penelitiannya. Yang keempat, fungsi dari tinjauan pustaka ini untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang ada sebelumnya. Yang kelima, fungsi tinjauan pustaka juga agar peneliti dapat menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya yang telah ada. Yang keenam, fungsi tinjauan pustaka adalah memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian yang dipilih oleh peneliti. Selanjutnya ada juga pendapat dari Amirin pada tahun 2018. Beliau memaparkan bahwa kajian pustaka juga digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian, serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempat yang lebih luas. Sehingga menurut beliau sumbangan kajian pustaka pada penelitian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 3 sumbangan kajian pustaka menurut beliau. Yang pertama ialah sebagai konstruksi teoritik sebagai dasar, yang artinya penelitian apapun itu tidak terlepas dari adanya kerangka teori. Penelitian di sini tidak berarti tanpa teori, jika tidak ada teori sama sekali. Paling tidak, sebagai pasangan atau pedoman, teori itu berguna untuk memberikan asumsi atau postulat, untuk memberikan prinsip, teori, proposisi, dan juga definisi operasional. Jadi, kajian pustaka itu berfungsi sebagai konstruksi teoritik sebagai dasar. Lalu selanjutnya, kajian pustaka juga berfungsi sebagai tolak ukur. Penelitian di sini tindakannya berupaya untuk meningkatkan kinerja pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran. Ini dalam penelitian pendidikan contohnya. Sehingga diperlukan sarana untuk mengontrol baik tidaknya prosedur yang digunakan. Sehingga kerangka teori
atau kajian pustaka ini dapat membantu sebagai ukuran patokan atau standar atau tolak ukur yang dimaksud pada penelitian tersebut. Selanjutnya, kajian pustaka juga berfungsi sebagai konstruksi teoritik sebagai sumber hipotesa. Hipotesa di sini pada umumnya dimunculkan dari adanya kajian teori. Teori-teori yang diragukan di sini akan dicoba dan juga diuji kembali sehingga terbentuklah hipotesa. Dasar rasional mengapa harus diuji kembali itu karena pembuktian secara teoritis harus diimbangi dengan pembuktian secara empiris atau dengan demikian di sini dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka itu berfungsi bagi peneliti untuk mengetahui batas cakupan permasalahan. Selanjutnya, fungsi tinjauan pustaka bagi peneliti ialah peneliti dapat menempatkan pertanyaan secara perspektif, lalu peneliti juga dapat membatasi pertanyaan penelitian yang diajukan. Selanjutnya juga peneliti dapat menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan dengan adanya tinjauan pustaka ini. Selanjutnya, peneliti juga dapat mengetahui dan menilai hasil penelitian sejenis yang mungkin kontradiktif antar penelitian. Selanjutnya, peneliti juga dapat menentukan pilihan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan permasalahan. Lalu yang ketujuh, dengan adanya tinjauan pustaka ini, peneliti dapat mencegah atau mengurangi replikasi yang kurang bermanfaat dengan penelitian yang ada sebelumnya. Lalu yang ke-8, dengan adanya fungsi tinjauan pustaka ini, peneliti dapat lebih yakin dalam menginterpretasi hasil penelitian yang akan dilakukan. Jadi tinjauan pustaka ini sangat penting adanya pada sebuah penelitian. Nah, selanjutnya mengenai cara-cara penyusunan tinjauan pustaka. Untuk menyusun sebuah tinjauan pustaka yang baik ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti. Menurut pendapat dari Creswell pada tahun 2015, beliau menyatakan bahwa terdapat 5 langkah dalam melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur. Lalu yang kedua, kita harus dapat menemukan literatur tentang suatu topik dengan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan juga basis data yang ada. Selanjutnya, kita harus mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk kita review selanjutnya. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, di sini kita harus mengatur literatur yang kita telah pilih dengan mengabstraksi atau mencatat literatur yang kita telah pilih tersebut dan mengembangkan diagram-diagram visualnya. Yang terakhir, kita tulis tinjauan pustaka dari literatur-literatur yang telah kita dapatkan dengan melaporkan ringkasan literatur tersebut untuk dimasukkan dalam laporan penelitian. Nah, selanjutnya di sisi lain ada juga pendapat dari Maci dan McAvoy pada tahun 2009. Beliau memformulasikan 6 langkah sukses dalam proses penyusunan tinjauan pustaka, sebagaimana disarikan dalam diagram berikut ini. Pertama-tama beliau meminta atau menginstruksikan kita untuk melakukan pemilihan topik, yaitu ialah literatur, yang keempat ada survei the literature, lalu yang kelima ada kritik the literature, dan terakhir ada write the review. Untuk penjelasan masing-masing di sini, yang pertama kita harus melakukan pemilihan topik untuk dapat dilakukan pemindaian dari berbagai jurnal akademik. Lalu kita mendiskusikan ide-ide yang terkait dengan penelitian kita bersama kolega atau rekan peneliti atau misalnya pendidik lainnya, dan kita fokus kepada satu topik penelitian tertentu. Langkah selanjutnya ialah mencari literatur atau search the literature terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan dan bermanfaat bagi penelitian kita. Nah, untuk
dapat mengenal pustaka atau sumber-sumber data yang dapat dijadikan acuan, itu terdapat patokan-patokan dasar yang harus diperhatikan oleh peneliti, sebagaimana yang disampaikan oleh Margono pada tahun 2019. Pertama, kita harus mempelajari hasil apa yang pernah didapat oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Yang kedua, kita harus dapat mempelajari metode penelitian yang telah digunakan. Yang ketiga, kita harus dapat mengumpulkan data dari sumber lain yang ada yang berkaitan dengan proyek penelitian yang akan dikerjakan. Jadi ini berdasarkan literatur yang kita acu. Lalu yang keempat, di sini kita harus mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis yang ada dan merupakan latar belakang dari problema yang akan datang. Terakhir, kita harus dapat mempelajari analisis deduktif dari problema yang telah dikerjakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan pustaka yang relevan, langkah berikutnya ialah proses penyusunan tinjauan pustaka, yaitu mengembangkan argumen atau develop your argument. Langkah ini merupakan langkah perencanaan di mana peneliti dituntut untuk mengembangkan argumen melalui dua tahapan, yakni melakukan survei terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan, lalu selanjutnya mengkritisinya. Nah, di sini dua tipe argumen yang harus dikembangkan oleh peneliti adalah argumen temuan atau argument of discovery dan juga argumen dukungan atau argument of advocacy. Untuk argumen temuan, di sini peneliti harus mengembangkan temuan yang memaparkan apa yang peneliti ketahui saat ini terkait dengan bidang penelitian yang diminati. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan argumen temuan itu, peneliti harus mengembangkan argumen dukungan, yang dimana peneliti harus dapat menganalisis dan mengkritisi pengetahuan yang didapat dari pengembangan argumen temuan guna menjawab masalah penelitian. Selanjutnya setelah mengembangkan argumen atau develop your argument, langkah selanjutnya ialah melakukan survei dan kritik terhadap literatur berdasarkan kedua macam argumen yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu survei the literature. Hal ini dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka yang ada terkait dengan topik penelitian kita, dan juga untuk melakukan penilaian secara kritis pada setiap literatur tersebut untuk menganalisis isinya yang meliputi unsur-unsur penting dalam tiap penelitian, yaitu latar belakang, tujuan, masalah penelitian, sampel, metodologi, temuan kunci, simpulan, dan juga rekomendasi. Maka dari itu, adanya kajian pustaka ini sangat penting pada penelitian, karena dengan adanya kajian pustaka kita dapat menganalisis unsur-unsur penting lainnya pada penelitian. Selanjutnya, setelah melakukan survei literatur, kita harus mengkritik literatur tersebut dan juga menulis reviewnya atau menulis tinjauan pustakanya yang dilakukan dengan mengembangkan hasil analisis dan kritik terhadap berbagai literatur tersebut. Untuk menulisnya di sini kita dapat membuat kerangka detail terlebih dahulu, antara lain mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul, dan selanjutnya menerjemahkannya ke dalam bagian-bagian atau disebut dengan headings, dan juga sub-sub bagian yang disebut dengan subheadings yang tersusun secara logis. Nah, di sini perlu diingat, untuk melakukan sintetis tersebut, kita perlu membangun pengetahuan dasar dan mengembangkan sebuah pemikiran yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun ulang setiap detail untuk menghasilkan keutuhan dan juga membuat kaitan logis antara ide dan juga konsep. Selanjutnya, setelah tadi ada pendapat dari Maci dan McAvoy, ada juga tips-tips merangkai pustaka secara sistematis menurut Ari, Jacobs, dan Sorensen pada tahun 2010. Tips-tips tersebut yang pertama ialah mulai dari studi di bidang terkait yang paling akhir dimuat dalam terbitan-terbitan terbaru. Lalu kemudian barulah bekerja mundur ke terbitan-terbitan sebelumnya. Jadi kita harus mulai dari studi bidang terkait dari terbitan yang terbaru, bukan terbitan yang paling lama. Lalu yang kedua, kita harus membaca abstrak atau ringkasan suatu laporan terlebih dahulu untuk menetapkan apakah penelitian tersebut relevan dengan masalah penelitian kita atau tidak. Nah, ketiga, setelah mencatat, kita perlu membaca laporan dengan cepat
guna untuk mengetahui bagian-bagian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian kita. Yang keempat, kita dapat membuat catatan langsung pada kartu catatan, karena dengan kartu catatan ini akan lebih mudah diseleksi dan disusun daripada kita menggunakan lembaran kertas. Yang kelima, kita dapat menulis referensi bibliografi tersebut secara lengkap untuk masing-masing karya. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dapat memberi tanda untuk dapat memudahkan pemilihan dan penyusunan karya-karya, artikel, jurnal, ataupun misalnya berita-berita yang kita dapatkan. Kita beri tanda bagian mana yang merupakan kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Selanjutnya mengenai jenis-jenis sumber dalam menyusun tinjauan pustaka. Di sini terdapat 3 sumber kajian pustaka menurut Sugiono pada tahun 2012. 3 sumber kajian pustaka ini diidentifikasi berdasarkan isinya. Yang pertama ada sumber primer, yang kedua ada sumber sekunder, dan ketiga ada sumber tersier. Untuk sumber primer di sini adalah sumber-sumber yang berasal dari deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, sumber primer ini biasanya berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalaminya, mengamati, atau mengerjakan suatu peristiwa tersebut secara langsung. Contoh dari sumber primer ini bisa didapat dari buku harian, bisa didapat dari tesis atau disertasi, dan juga laporan penelitian dan hasil-hasil wawancara dari narasumber secara langsung. Selanjutnya ada sumber sekunder. Di sini sumber sekunder adalah publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan oleh seseorang. Contohnya adalah ensiklopedia, textbooks, kamus, dan juga buku pegangan. Selanjutnya selain itu ada juga contoh lainnya, yaitu buku teks, review dari jurnal, dan juga indeks publikasi. Yang terakhir ada sumber tersier. Di sini sumber tersier digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Contohnya ialah indeks, abstrak, dan juga bibliografi. Bibliografi ini sejenis daftar pustaka. Ada juga handbooks dan ensiklopedia. Selanjutnya ada juga pendapat dari Nasir pada tahun 2005, sumber bacaan tinjauan pustaka itu dibagi menjadi 14. Yang pertama ada dari buku teks, ada jurnal, ada periodikal, lalu ada yearbook, ada bulletin, ada circular, ada leaflet, ada annual review, ada off-print, ada reprint, yang ke-11 ada recent advance, ada bibliografi, selanjutnya ada handbook, dan yang terakhir ada manual. Ada juga skripsi, tesis, dan disertasi untuk jenis-jenis sumber bacaan yang dapat kita kumpulkan untuk membuat tinjauan pustaka. Selanjutnya, relevansi teori tinjauan pustaka. Berdasarkan pendapat dari Ruswanto dalam blognya, di sini beliau mengatakan bahwa pemilihan bahan untuk tinjauan pustaka di sini harus memperhatikan 2 prinsip. Yang pertama ada prinsip kemuktahiran dan juga prinsip relevansi. Prinsip kemuktahiran ini sangat penting dalam menentukan sumber tinjauan pustaka, di mana suatu teori ini mungkin efektif pada periode tertentu, tetapi kemungkinan pada periode berikutnya sudah tidak relevan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau teori baru yang lebih valid. Maka dengan prinsip kemuktahiran ini, peneliti dapat memberikan alasan-alasan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya. Selanjutnya, pemilihan bahan untuk tinjauan pustaka juga harus berpacu pada prinsip relevansi. Artinya, prinsip relevansi ini haruslah menghasilkan tinjauan pustaka yang sesuai dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.
Teori yang tidak ada hubungannya dengan penelitian seharusnya tidak dikemukakan dalam tinjauan pustaka karena akan mengakibatkan mubazir dan tidak akan memberikan dukungan pada hasil penelitian. Selanjutnya, dalam hal organisasi tinjauan pustaka, menurut Syafarudin dan Asrul pada tahun 2017 di bukunya di halaman 120, mereka menyarankan tentang bagian-bagian tinjauan pustaka itu meliputi yang pertama harus ada pendahuluan, yang kedua ialah pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, penulisan daftar pustaka ini biasanya menurut abjad nama akhir penulis dengan format nama penulis, tahun penerbit, dan seterusnya. Susunan dan format daftar pustaka tersebut dapat memudahkan penulis atau pembaca lainnya untuk membaca informasi yang lengkap tentang hal-hal yang diacu dalam tinjauan pustaka. Misalnya, dalam tinjauan pustaka ini formatnya ialah bla 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 Pidarta dalam kurung 2009 dan seterusnya. Nah, dalam daftar pustaka contohnya tertulis sebagai berikut. Pidarta, M, ini dibalik nama depan dan belakangnya. Lalu pada tahun 2009, lalu ada landasan kependidikan stimulus ilmu pendidikan bercorak Indonesia, itu judul jurnal atau bukunya. Nah, lalu ada tempatnya di Jakarta dan penerbitnya yaitu Rineka Cipta. Ini contoh penulisan daftar pustaka yang tepat. Nah, selanjutnya di sini sering terjadi seorang penulis atau peneliti ingin menunjukkan bahwa bacaannya itu banyak meskipun tidak dibahas dan tidak diacu dalam tulisannya. Jadi penulis biasanya menulis atau menaruh semua sumber-sumber dalam daftar pustakanya. Maksud yang baik ini ya menulis banyak daftar pustaka sebaiknya ditunjukkan dengan membahas dan mengemukakan secara jelas apa yang diacu dari pustaka-pustaka tersebut dalam tulisannya. Jadi jika tidak ada pembahasan dan tidak ada mengemukakan daftar pustaka tersebut secara jelas pada tulisan penelitiannya, sebaiknya tidak dilampirkan daftar pustaka tersebut. Serta hal yang sebaliknya yaitu menyebut nama pengarang yang diacu dalam tinjauan pustaka tanpa menuliskannya dalam daftar pustaka karena lupa juga sebaiknya tidak terjadi. Jadi selain kita jangan menampilkan banyak list daftar pustaka apalagi yang tidak kita bahas dan kemukakan, kita juga harus selalu ingat untuk menyebut nama pengarang yang kita acu dalam tinjauan pustaka karena hal itu dapat terjadi menjadikan kita kesalahan. Jadi itu dapat membuat kita keliru dalam membuat tinjauan pustaka. Jadi kita harus selalu menyebut nama pengarang yang kita acu dalam tinjauan pustaka yang kita tulis. Selanjutnya, tinjauan pustaka ini juga dapat menunjukkan apakah seseorang memahami teori atau konsep dan juga konteks penelitian yang dibuat atau tidak. Nah, untuk melakukan tinjauan pustaka dengan baik, individu dituntut untuk banyak membaca. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh peneliti atau individu yang akan melakukan penelitian adalah tinjauan pustaka di sini dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari solusi atau menjawab pertanyaan penelitian. Oleh sebab itu, tinjauan pustaka tidak bisa dilakukan dengan asal mengambil data dari sumber sana-sini, apalagi mengcopy paste dari hasil karya orang lain yang belum tentu relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, di sini tinjauan pustaka biasanya dituliskan di bab 2 dan juga tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan dengan research question yang telah dituliskan di bab 1. Perlu diperhatikan juga konsistensi logika antara
research question atau permasalahan yang ada dengan tinjauan pustaka yang dilakukan. Nah, ini dia. Kerangka teoritis dari tinjauan pustaka itu merupakan hasil sintesa dari semua teori dari penelitian terdahulu maupun penelitian yang ada sekarang yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis peneliti. Pada akhirnya, tinjauan pustaka ini akan mengumpulkan semua informasi dan variabel-variabel penting dari berbagai teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik, itu dia tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil diskusi kami mengenai materi variabel dan juga tinjauan pustaka. Untuk selanjutnya, apakah akan diadakan sesi diskusi? Mungkin sesi penambahan dulu ya, diskusi kita bisa nanti di RMS-nya, nah, penambahan dulu ya. Silakan, mungkin ada yang berbeda dengan kelompok, nah, sehingga menjadi tambahan informasi gitu ya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan materi dari kami mengenai variabel dan kajian atau tinjauan pustaka? Jika ada, dipersilahkan. Ya, kalau ada ya, jadi mungkin Ibu akan berikan apa ya, penjelasan sedikit untuk diskusi kita bisa lebih luas ya di LMS. Nah, jadi yang variabel ya, jadi pembahasan kita itu mengenai variabel. Di semua ya konstruk ya, konsep-konsep yang akan kita amati ya, yang akan kita ukur ya dengan menggunakan skala tertentu. Nah, itu juga termasuk ya ke dalam variabel ya. Di sesuatu konsep ya atau sebuah desain ya, konstruk yang akan kita amati ya, yang menjadi sasaran ya untuk kita mendapatkan informasi menggunakan instrumen tertentu dengan menggunakan pengukuran ya tertentu ya, bisa saja pengukurannya itu adalah dengan menggunakan skala Likert ya atau persentase ya. Ya Pak, sedang kuliah Pak. Iya Pak, sedang kuliah Pak ya. Sehat Prof ya. Iya Pak, tadi sudah dicek tadi apa masih diperbaiki lagi abstraknya. Nah, perbaiki dulu ya hari ini, kalau bisa perbaiki hari ini, nanti ketemu Ibu lagi. Ya. Oke Pak, kasih Pak. Iya Pak. Jadi konsep mengenai variabel ini banyak ya. Tadi dari ya kelompok ya sudah banyak luas ya diinformasikan ya. Semua atribut ya objek yang mempunyai variasi-variasi kondisi-kondisi tertentu itu sebagai variabel. Misalnya ada berat badan ya, warna ya, produksi ya, kemudian ada metode pembelajaran, strategi pembelajaran ya, media ya, semuanya itu termasuk ke dalam variabel. Nah, hubungan antara berbagai variabel juga macam-macam ya. Nah, ada dia saling berhubungan ya, ada dia saling mempengaruhi, ada yang tidak saling mempengaruhi. Bentar ya, ada telepon sebentar Ibu. Ibu angkat telepon sebentar ya.
Oke, baik ya. Oke. Jadi segala sesuatunya tentu ada ya saling berdampak ya. Jadi ada yang hubungan antara variabel itu saling memperkuat, ada yang menjadi terlepas hubungannya ya. Bisa saja nanti misalnya pengaruh model pembelajaran PBL dan kemandirian belajar terhadap pemahaman konsep siswa ya kelas 5 sekolah dasar. Nah, berarti kalau modelnya ya strategi atau model metode yang dilakukan oleh guru itu adalah variabel kan? Nah, bagaimana hubungan antara variabel itu dan kemandirian belajar? Kemandirian belajar artinya ya PBL itu tidak semerta-merta mempengaruhi anak bisa menguasai konsep, tapi ada lagi unsur-unsur lain ya atau karakteristik lain yang juga ikut ya dibawa oleh siswa itu ya. Nah, potensi-potensi yang dibawa oleh siswa. Apa potensi yang dibawa oleh siswa itu? Kemandirian belajarnya, motivasinya, minatnya, bakatnya, pengalaman awal ya kan? Nah, pengetahuan awal ya. Berarti nanti juga akan ikut ya berhubungan ya dengan model yang diberikan oleh guru. Nah, nanti ya akan terlihat nanti ya seperti apa hubungan. Nah, kemudian antara kemandirian belajar seperti apa pula hubungannya nanti dengan variabel pemahaman konsep. Orang yang tinggi kemandirian belajar apakah memang saling menjadi apa dia saling berpengaruh dia artinya menjadi penyebab bahwa dia paham dengan konsep ya. Apakah kemandirian belajar yang rendah ya dia bisa memiliki pemahaman konsep yang tinggi. Nah, itu jawaban-jawaban seperti itu ya. Hubungan antara variabel seperti itu baru bisa dijawab ya dengan adanya kegiatan pengumpulan data ya kan. Nah, kegiatan di sana menunjukkan bahwa variabel itu hubungan antara variabel itu ada yang hubungannya berbanding lurus ya kan. Nah, artinya hubungannya memang ada saling mempengaruhi ya kan. Nah, kemudian ada hubungannya yang tidak saling mempengaruhi terlepas ya kan. Ada hubungannya yang memang saling ya memberikan penguatan ya. Siapa bisa memberikan contoh hubungan antara variabel yang berlawanan gitu ya, yang tidak berbanding lurus? Nah, misalnya ya kalau semakin cepat ya misalnya hubungan kecepatan dengan waktu. Kalau semakin cepat ya ini mobil itu berjalan, berarti waktu yang ditempuh juga semakin pendek ya. Nah, berarti kan hubungannya berbanding lurus kan? Nah, jadi bisa saja nanti ya kecepatan mobilnya sudah cepat tapi waktunya tetap aja lama. Nah, ada nggak seperti itu? Nah, siapa bisa memberikan contoh bahwa antara variabel itu hubungannya itu saling ini berlawanan begitu? Maksudnya ya asimetri sifatnya. Tidak tidak memenuhi persamaan garis lurus. Nah, ada contohnya enggak? Ya, bisa saja misalnya orang yang berpikir kritis ya. Hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan penguasaan konsep. Orang yang menguasai konsep, apakah memang bisa dijamin dia bisa kritis? Belum tentu kan? Ya bisa saja nanti orang yang kritis itu ya dia tidak terlalu memahami konsep, tidak terlalu menguasai, tapi dia bisa kritis. Nah, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis itu tidak hanya oleh penguasaan konsep, ya, tetapi lingkungan keluarganya ya kan, bagaimana komunikasi antara sesama ya, teman ya, komunikasi dengan orang tua yang sudah menciptakan ya demokrasi ya mufakat ya kan, yang cukup bagus sehingga akhirnya itu memberi peluang anak itu bisa kritis ya. Nah, maka ya jadi kalau dari hasil riset ya itu bisa nanti diteliti itu kan, apakah siswa yang memiliki penguasaan konsep tinggi dia juga ya memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi, kan? Atau hubungan antara prestasi belajar dengan kesuksesan hidup. Ada orang yang juara umum, ya kan? Juara umum terus, ya kan? Satu waktu SD juara umum ya, SMP, SMA, kuliah. Tapi ternyata dia tidak sukses. Ya, dia sulit mendapatkan pekerjaan. Berarti ada variabel yang lain ya yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Tapi kesuksesan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh
prestasi belajarnya, tetapi apa? Ya, sikap emosional, ya. Nah, sikap spiritualnya. Jadi spiritual, ya, emosional, hubungan interpersonal, ya kan? Kecerdasan dia menjalin hubungan sesama, networkingnya bagus. Nah, itulah orang-orang yang bisa sukses. Berarti apa? Hubungan variabel seperti itu dikatakan asimetri. Ya, artinya tidak berbanding lurus dia. Ya. Antara orang yang menguasai yang punya prestasi belajar yang tinggi dengan kesuksesan hidup. Ada orang biasa-biasa saja tapi dia bisa sukses. Berarti ya tidak semerta-merta ya penguasaan prestasi belajar yang bagus akan membuat orang sukses. Tetapi ternyata yang sukses itu dipengaruhi oleh sikap ya, sikap literasinya gitu kan. Nah, sikap tanggung jawab, sikap disiplinnya, sikap kerja keras ya, sikap kejujuran. Ya kan? Sikap komunikatif ya. Jadi dia sangat komunikatif orang. Ya, jadi kecerdasan emosionalnya bagus ya, kecerdasan spiritualnya bagus. Nah, sehingga itulah faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan seseorang itu bisa menjadi lebih tinggi ketimbang dengan prestasi belajar. Nah, itulah contoh-contoh dari bagaimana ya kita memahami ya bahwa antara variabel yang kita observasi, yang kita ukur itu akan saling berdampak. Ya, dampaknya itu bisa dia saling memberikan pengaruh, ya bisa dia tidak memberikan pengaruh. Ya. Nah, tadi sudah ada juga dibahas ya, ada variabel dependen, independen, moderating, ya, intervening, ya, dan ada kontrol. Ya, masing-masing sudah dijelaskan tadi ya, sudah bagus ya. Jadi Ibu tidak ulang lagi. Nah, yang jelas ya kita pahami, ya konsepnya itu adalah variabel bebas, ya, nah, variabel terikat. Nah, tetapi ada yang menengahi ya, ada yang menjembatani antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, itulah dia yang dikatakan sebagai tadi variabel moderator ya. Potensi yang dimiliki oleh seorang. Jadi anak itu dia sukses belajar apakah memang dengan cara guru mengajar? Ya, tidak semua ya, tidak 100% karena guru mengajar ya, cara guru mengajar. Tetapi apa yang dibawa oleh anak-anak, potensi-potensi yang dibawa oleh anak-anak itu menjadi variabel ya yang juga ikut mempengaruhi ya pencapaian hasil belajar yang bagus ya. Jadi bisa saja ya pola asuh keluarga ya kan. Nah, pola asuh keluarga juga ikut menentukan ya motivasinya gitu ya. Nah, itu ya sebagai variabel moderator. Nah, ada lagi variabel intervening ya, intervensi ya, pengganggu ya. Sehingga dia ya antara variabel dependen dengan dependennya tidak menjadi bagus hubungannya gitu kan. Nah, jadi variabel pengganggu istilahnya ya, intervening variable ya. Nah, apa contohnya? Bisa disebutkan. Siapa bisa memberikan contoh variabel pengganggu ini, intervening variable? Coba. Nah, Agung, gimana Agung? Gimana contohnya? Kita bisa beri contoh variabel intervening? Ya, seharusnya bisa ya, karena faktor guru seharusnya bisa. Ya, kalau gurunya menarik mengajar ya, tentu anak-anaknya juga termotivasi dan fokus. Tetapi ada variabel pengganggunya, sehingga akhirnya meskipun guru sudah bagus cara mengajarnya, tetap saja anak-anak itu ada yang tidak berhasil. Nah, berarti pasti ada sesuatu yang mengganggu, yang ikut mempengaruhi pencapaian hasil dari siswa. Nah, kalau misalnya kita ini variabel bebasnya misalnya ya misalnya gini ya, hipotesisnya kita misalkan jika minat ya siswa membaca, jika minat siswa terhadap ya dalam membuat tugas itu meningkat ya, maka kinerja tugas itu juga akan semakin meningkat. Jadi kalau variabel bebasnya apa? Minatnya terhadap siswa, terhadap tugas ya, kinerjanya di dalam membuat tugas. Jadi yang mengganggunya apa? Kalau proses belajarnya ya gurunya tidak menggunakan media yang menarik, nah itu akan terganggu ya. Jadi proses belajar itu sebagai intervening variabel.
Misalnya anak-anak ini semuanya pada dasarnya anak-anak ini semua sudah berminat ya, sudah termotivasi dalam buat tugas. Ya, kalau motivasi tugasnya tinggi tentu ya kinerja atau hasil kerja, hasil tugasnya juga bagus. Tetapi karena di dalam proses ya misalnya tugas itu tidak diperiksa oleh gurunya ya, tentu itu menjadi terganggu anak-anak ini, akhirnya berikutnya dia tidak termotivasi lagi gitu kan, atau tugasnya sudah menurun kualitasnya. Nah, jadi penyebab ya seharusnya ya kalau anak itu punya motivasi yang tinggi mengerjakan tugas, hasil tugasnya juga bagus ya. Nah, dengan adanya pengaruh dari proses ya belajar yang dialaminya, maka itu akan berubah dia. Yang semula kualitas tugasnya bagus, nah sekarang kualitas tugasnya menjadi tidak bagus. Karena ada intervensi dari proses belajar yang dilakukan oleh guru. Apa intervensinya? Guru tidak memberikan feedback, tidak memberikan umpan balik ya kepada hasil kerja tugas siswa. Nah, jadi proses belajar itu dikatakan sebagai intervening variable. Oke ya. Oke, itu tadi ya sebagai. Jadi silahkanlah dicari ya contoh-contoh ya variabel yang sifatnya itu mengganggu ya atau mempengaruhi ya sebuah hipotesis ya. Jadi hipotesis maksudnya pasti ya kalau orang itu rajin ya pasti hasil belajarnya bagus. Ya kan? Ya sama tadi kalau dia berminat ya termotivasi oleh gurunya ya dia semangat dalam belajar. Kenapa dia bisa semangat belajar? Karena ada dorongan dari orang tua. Ya diiming-imingi oleh kamu kalau sukses nanti ya akan mama kasih reward ya. Kalau kamu bikin tugas yang rajin ya tugasnya akan diberi reward. Ternyata ya di kelas ya itu tidak didukung oleh proses. Nah, akhirnya ya tidak terjadi korelasi ya atau hubungan yang positif ya antara kualitas tugas ya dengan motivasi anak di dalam menyelesaikan tugas. Nah, silakanlah dicari ya contoh-contoh yang lain ya. Kemudian ya itu ya bagaimana cara jadi video apa tadi lagi topiknya apa saja yang dibahas tadi, ada variabel ya, ada kajian teori juga ya. Ya. Iya Ibu, kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ya. Jadi kajian pustaka itu sebagai acuan ya bagi si peneliti untuk mengawal atau menggiring ya si peneliti supaya apa yang dikerjakannya ya, instrumen yang dipersiapkan ya, proses yang akan dilakukan, hasil yang akan diperolehnya itu ya memang ilmiah ya. Artinya ada standarnya ya, ada tolak ukurnya, ada acuan kebenarannya ya. Jadi kebenarannya itu tentu sangat didukung oleh kajian teori. Ya, membuat instrumen ya tidak boleh kita karang-karang saja ya. Apa yang menurut kita saja ya, karena kalau yang menurut kita itu persepsi opini pribadi itu belum tentu benar ya. Jadi kebenaran itu adalah kebenaran ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah ya? Kebenaran yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah, proses-proses ilmiah, metode-metode ilmiah ya. Kalau kita mengacu kepada misalnya mau mengamati berpikir kritis anak dengan model discovery misalnya. Apakah dengan model discovery ini anak-anak bisa kreatif atau anak-anak bisa kritis? Ya, tentu dipersiapkanlah instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif anak. Bagaimana cara menyusun instrumen? Nah, itulah tadi gunanya kajian teori. Ya, jadi kajian teori itu sebagai landasan ya bagi si peneliti untuk bergerak ya. Nah, bergeraknya ya mulai dari mendesain penelitiannya, merancang ya kegiatan-kegiatan, mempersiapkan instrumen. Ya, jadi instrumen berpikir kreatifnya tentu diawali dari ya harus dia bersandarkan ya pada sebuah ya beberapa teori ya yang membahas tentang berpikir kreatif. Nah, dari sanalah ya si peneliti bisa menyusun sebuah instrumen. Ya, jadi ada yang namanya validitas ya. Jadi validitas itu ya, validitas internal ya. Kalau bagi penelitian ya kuantitatif ya itu lebih dikedepankan itu adalah kebenaran, ketepatan ya desain penelitian ya, ketepatan dalam merancang instrumen
ya. Nah, kalau itu sudah tepat ya, maka hasil penelitiannya itu bisa dianggap sahih ya, dianggap tepat. Nah, makanya itu ya, jadi peran kajian teori itu sangat besar ya. Tanpa adanya kajian teori ya, hasil yang diperoleh oleh seseorang, desain yang digunakannya ya, itu tidak bisa diakui ya, atau tidak bisa dipercaya ya. Kenapa? Karena landasan ilmiahnya tidak ada. Ini apa ciri-ciri orang yang berpikir kreatif ya, dari teori-teori ya, dari hasil-hasil penelitian, dari rujukan-rujukan ilmiah ya, bahwa orang yang kreatif itu dia bisa ya bersifat fleksibel ya, menyesuaikan ya, satu permasalahan bisa dikaitkannya dengan berbagai sudut pandang dan bisa dibahasnya dari berbagai sudut pandang. Nah, itu orangnya kreatif. Terus apa lagi? Elaborasi ya kan? Nah, terus apa lagi? Friendly ya, lancar ya. Dia tidak menggunakan ide orang ya, jadi dengan pendapat dia ya. Kenapa dia bisa berpendapat? Karena dia banyak membaca ya kan? Dia banyak pengalaman ya, pengalaman pribadi yang dialaminya ya, ketika dia berada dalam sebuah komunitas misalnya ya. Nah, itu menjadi referensi juga bagi dia ya, dan pengalamannya itu diperkuat dengan hasil-hasil riset ya, sumber-sumber buku yang ilmiah. Nah, sehingga itulah menyebabkan dia menjadi lebih kreatif ya. Maka dia akan lancar ya untuk ini ya, fluently kan. Nah, lancar untuk memberikan ide-ide, menyampaikan gagasan pikiran ya, tanpa diintervensi oleh pemikiran orang lain. Nah, itulah orang yang kreatif. Nah, maka berdasarkan itulah nanti ya si peneliti merancang instrumen ya. Nah, jadi apa indikator dari berpikir kreatifnya, bagaimana soal ya atau pernyataan yang bisa menggali anak itu bisa ya nampak friendly-nya ya, flexibility-nya nampak, elaborasinya nampak gitu ya. Oke ya, jadi itu kegunaan dari kajian pusaka. Oke ya. Jadi Ibu kira itu ya kita ini ya setengah jam ya atau 15 menit ya kita berselancar di LMS ya untuk berdiskusi juga banyak. Jadi semua kita itu bisa menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran dari hasil bacaan ya di dalam LMS. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kayaknya udah lapar nih, perutnya udah siang. Di sana jam berapa? Kalau di tempat Ibu ini jam 12:05. Kalau di Bali jam berapa? Beda 1 jam ya? 1, Ibu. Iya, jam 1, Ibu. Iya, jam 1 berarti udah lapar perutnya ya. Udah makan, nih makan siang, nih jam makan siang. Ibu jam apa? Kalau di situ jam 1 berarti Ibu di jam 1 Ibu PPG. Nah, ada PPG Ibu lagi nih. Ya, PPL ya, perangkat praktik ya, pengalaman lapangan. Jadi akan PPG Ibu jam 12 ini. Jam apa ya? Jam 1 ya, istirahat makan, kemudian juga nanti istirahat ibadah ya. Silakan kalau ada Nanda ya, anak-anak Ibu yang cantik ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ya, itu lebih puas kita berdiskusi di LMS ya. Oke, silakan. Nampak video Ibu di sini? Oh, udah bermasalah lagi nih ya. Padahal tadi baik ya, udah saya. Kadang-kadang dia macet ini ya, sudah mulai baikan ini. Biasanya juga Ibu sudah Ibu buka tapi tidak kelihatan wajah Ibu. Oke, silakan Ananda. Kita cukupkan atau ada yang mau ditanyakan langsung atau di LMS saja antara sesama kita bersama. Ya, sudah bagus tadi presentasinya ya. Jadi sudah sudah menyampaikan dari mana sumbernya ya yang dibuat dibaca itu ya kan. Jadi untuk kedepannya mungkin berlatih kita itu mungkin skema saja ya, tidak ada banyak-banyak tulisan ya. Jadi namanya yang power ya, PowerPoint. Power itu kekuatan ya, point itu ada titik-titik ya. Jadi ya kalau ibaratnya membangun rumah itu ukuran rumahnya misalnya 6x7. Kalau 6x7 berarti ada 6 suku kata ya. Ada 6 baris, ada 7 suku kata dalam satu baris. Bisa ada seperti itu. Ya, nah itu dia. Jadi 6x7 ukuran rumah ya di dalam sebuah PowerPoint. 6 suku kata,
6 baris, ya, kemudian 7 kata dalam satu baris. Jadi mungkin ada gambar-gambar atau skema saja, nanti kita menyampaikan. Jadi berlatih sehingga sudah ada melekat di dalam pikiran, gitu ya. Jadi hafalnya di dalam kepala, gitu ya. Jadi bukan di luar kepala. Jadi kadang-kadang mindset kita beda ya. Wah, dia hafal di luar kepala, Bu. Wah, hebat dia, Bu. Hafalnya di luar kepala. Kok di luar kepala? Hafalnya ya di dalam kepala. Nah, artinya sudah ada di dalam kepala. Ya kan? Sudah ada di dalam kepala ya. Jadi jangan di luar kepala, di dalam kepalanya sudah ada gitu ya. Sehingga yang disajikan itu ya tayangan slide-nya itu adalah skema-skema aja ya. Bagaimana dia menjelaskan ya antara skema itu sudah ada dalam kepala gitu ya. Sudah banyak, itu orang yang kreatif itu ya. Jadi kreatif itu dilihat dari tampilan PowerPoint-nya, kemudian kemampuan dia untuk mengurai lebih jelas ya sesuai dengan skema-skema atau gambar-gambar yang ada. Jadi tulisan-tulisan banyak ya sudah berkurang begitu ya. Jadi itu kan latihan ya. Tidak apa-apa, tapi sudah bagus Ibu lihat ya. Jadi tinggal memoles ya, dipoles sedikit ya, ibaratnya wanita cantik ya. Nah, dikasih beda ya, dibedakin ya kan. Dikasih verona sedikit misalkan. Baik, Ananda, ada pertanyaan? Sudah kita cukupkan? Ya, kalau memang sudah cukup ya terkait dengan variabel ini, kajian literatur ya Ibu kira itu sudah bisa dipahami ya dengan baik ya. Nah, jadi tinggal kalau ada pertanyaan ya kita berdiskusi di RMS. Oke, silakan kelompok. Terima kasih atas perhatian Ananda ya. Banyak maaf ya jika masih ada yang kurang ya, belum terpuaskan ya Ananda semuanya. Oke, silakan kelompok. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk Ibu dosen dan rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya dari penyampaian kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya tutup dengan salam Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam kebajikan. Oke. Ibu langsung tutup aja ya. Terima kasih Ananda ya. Oke. Terima kasih Bu.